Baik, review dan rekomendasi dari beberapa saham pertambangan batubara yang hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sebelum kita lanjutkan Pak Iwan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi ini bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan, di antaranya yang pertama dari perbankan Big Cap BBCA, tadi pun juga sempat kita bahas, masih direkomendasikan buy pemirsa dengan support yang bisa diperhatikan di 8.150, sementara resisten hingga 9.400 ini. Kemudian masih dari perbankan ada BRIS juga direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 1.390 dan resisten hingga di 1.545. Dari teknologi ada MTEK juga direkomendasikan dengan supportnya di 1.060, resistennya hingga di 1.150. Sementara dari bank digital ada Arto, di mana yang cukup menarik juga beberapa perbankan digital dalam beberapa hari perdagangan terakhir juga menguat signifikan, di mana penguatan ini lebih dipimpin oleh Arto, di mana support yang bisa diperhatikan di 3.450 dan resisten hingga 3.850. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Iwan, langsung saja pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini, Pak. Kita ke BBCA terlebih dahulu. Ya, untuk BBCA, jadi BBCA hari ini menguat relatif besar ya kalau untuk ukuran BBCA. Jadi dia udah atau sekarang lagi di resistennya 8450, 8475. Jadi break dan maintain di atas level ini ada potensi untuk lanjut rally lagi. Itu targetnya di 8925 lalu lasanya di 94. Jadi overall masih uptrend untuk BBCA-nya dalam jangka panjangnya. Jangka pendeknya aja nih jadi sideways. Jadi setelah dia break 8450, kita ngelihatnya ada potensi bikin higher high dan ready lagi ke 89 sampai 94. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada BRIS pemirsa, juga direkomendasikan buy. Analisisnya Pak Iwan. Ya, BRIS kalau misalnya kita lihat memang jangka panjangnya masih downtrend ya. Ini masih di bawah EMA 200, tapi kalau misalnya kita lihat dari bottomnya di pertengahan Desember, ini sudah membentuk higher high, higher low. Dan saat ini sedang menguji resisten di 1410 dan 1425 EMA 200-nya. Jadi break dan maintain di atas 1410, kita ngelihatnya BRIS ada potensi untuk lanjut rally lagi. Itu potensinya membentuk inverted head and shoulders, targetnya di 1810 untuk BRIS-nya. 1810 cukup jauh Pak Iwan, penutupan hari ini di 1420. 1810 ini target sampai dengan kapan Pak? Ya, ini untuk beberapa bulan ke depan ya, karena waktu itu bottomnya juga lumayan dalam di 1100, jadi dari 1100 ke 1400 itu juga nggak seminggu 2 minggu gitu ya. Baik, kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada MTEK, ikut masuk ke dalam list Anda. Pertimbangan secara teknikal, merekomendasikan saham ini. Ya, untuk MTEK, jadi beberapa hari ke belakang memang saham-saham digital atau tekno itu menguat gitu ya. Nah, salah satunya yang bagus juga MTEK, walaupun jangka panjang memang masih downtrend, tapi dia konsolidasinya sudah selesai, yang sudah terbentuk sejak 19 Desember, dengan bottom waktu itu di 950. Jadi bagusnya MTEK adalah ketika kemarin break di 1060, jadi selama nanti koreksi tetap di sekitar 1060, kita ngelihatnya ada potensi rounding bottom, itu arahnya ke 1190 buat MTEK-nya. Baik, dan kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari perbankan digital sepertinya. Ada Arto, Pak Iwan. Ya, Arto juga sama. Jadi Arto itu kemarin baru break resisten di 33, 3.300, volumenya juga lumayan besar. Dan juga resisten downtrend line jangka pendek yang sudah terbentuk dari 14 Desember 2022. Jadi selama nanti koreksi tetap di 3.300-an, kita ngelihatnya dalam jangka pendek Arto berpotensi membentuk cup with handle, targetnya di 3940 untuk Artonya. Biasanya pergerakan dari perbankan digital ini juga cukup signifikan Pak Iwan, terutama dari sisi volatilitasnya cukup tinggi, naik signifikan, kemudian kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Apa yang bisa diwaspadai oleh para investor, terutama dari para trader ini, dengan penguatan yang terjadi untuk Arto di beberapa hari terakhir? Ya, jadi karena ini trennya masih downtrend ya, jadi saya pikir ini memang harus lebih hati-hati gitu ya untuk Artonya, terutama kalau nanti last low-nya itu gagal bertahan. Tapi kalau misalnya buat trader sih jangan sampai nungguin last low ya. Jadi support pertamanya itu di sekitar 3450 dan yang kuatnya itu di sekitar 33. Jadi di bawah 3450 mungkin bisa keluar dulu, tapi di bawah 33 itu udah memang harus bersih gitu ya, harus keluar beneran. Jadi untuk naik lagi ke 3940 Arto harus bertahan di 33 ketika koreksi nanti.
kondisi. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa BBCA, BRIS, MTEK, dan juga Arto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel atau investor dan trader pasar modal Indonesia. Menanyakan saham energi nih Pak, saya akan coba sapa ada Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung. Energi sudah beli di 298. Analisis secara teknikal Pak Iwan untuk energi. Ya, energi kemarin pas rebound itu gagal break resistance down channel-nya ya, itu di 294. Jadi gagal break di level itu kemungkinan masih ada potensi koreksi. Jadi next-nya itu tuh yang menjadi support ada di 258, lalu bawahnya lagi di sekitar 230. Jadi untuk membatalkan level tersebut atau koreksi tersebut, maka energi harus break dan maintain di atas 294. Jadi kalau misalnya nggak bisa break di 294, kemungkinan masih ada potensi koreksi dulu untuk energinya. Baik, masih dari Ibu Liana Surabaya, Pak Iwan, menanyakan saham CBRE, Pak. Cakra Buana Resources Energi Tbk. Sebenarnya nilai berapa untuk CBRE ini? Kok ARB terus-terusan? Apakah bisa di bawah harga 100, Pak Iwan? Sorry, sahamnya bisa dieja? Ya, CBRE, Pak. Cakra Buana Resources Energi Tbk. Oke. Ya, 113 penutupan hari ini, auto reject bawah sepertinya 6,61%. Ya, jadi CBRE ini memang baru IPO beberapa minggu yang lalu ya. Ya. Nah, kalau misalnya baru begini memang kelihatannya masih belum bisa kelihatan. Ini masih sales gain control kita sebutnya. Jadi masih investornya masih panik. Jadi untuk level-levelnya mungkin di level selanjutnya adalah psikologis di 100. Di bawah 100 mungkin ya ini masih ada. Ini let's say masih panik lah ya, atau masih sales gain control. Jadi kita masih belum bisa ngelihat ini bagusnya atau bottomnya di berapa. Jadi kalau untuk psikologis level menjadi support itu di 100, sementara jadi resisten itu ada di sekitar 120-121 untuk CBRE-nya. Selanjutnya ada Ibu Rini dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Telkom, Pak Iwan. Nyangkut di 4320, Pak. Di level berapa untuk tambah muatan? Terutama untuk mengurangi kerugian. Averaging down mungkin ini. Penutupan hari ini di 3970, cukup mepet ke arah 4.000-an, Pak Iwan. Iya, hari ini lumayan bagus Telkomnya. Jadi, tapi kalau misalnya kita lihat dari pertengahan Desember ya, ini bentuknya masih up channel aja untuk Telkomnya. Jadi di level 4010 atau 4020 nih harus break dan maintain, baru akan menginvalidasi up channelnya. Karena kalau misalnya ini 4010, 4020 yang nggak break, ini berarti ada potensi untuk koreksi lagi, itu yang jadi support atau jadi targetnya di 39. Sementara kalau 4020-nya 4010 break, ini yang jadi resisten selanjutnya ada di 4280 dan 4460 untuk Telkomnya. Kalau ingin averaging down di level berapa, Pak Iwan? Ketika sudah punya posisi di 4.300-an untuk Telkom. Ya. Jadi kalau misalnya mau averaging down, nanti kalau misalnya koreksi level buy on weakness-nya itu di 39 sampai 3850 di situ. Sementara kalau untuk mau bagus lagi, dia memang harus break dan maintain di atas 4010. Di atas level itu agak bagus untuk Telkomnya, itu arahnya bisa ke 4280. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa, tapi tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Mau tanya HMSP jangka pendek, sudah buy di 920 Pak Iwan. Tadi pun juga sempat kita singgung, review singkat untuk HMSP Pak, 920 ambil posisi. Ya, untuk HMSP ini udah naik beberapa hari, jadi kalau misalnya tiba-tiba nanti volumenya mengecil itu memang harus hati-hati ya. Jadi kalau misalnya untuk jangka pendek, supportnya itu ada di 940, resistannya di 1000 sampai di 1060 untuk HMSP-nya. Baik, penutupan hari ini di 980, ambil posisi di 920, sudah profit sebenarnya, masih ada potensi ke atas 1000-an, tapi yang perlu diwaspadai adalah dari sisi volume yang mungkin bisa diperhatikan oleh para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya Ibu Wahyuni tidak menyebutkan lokasi, keras Pak Iwan, analisisnya untuk keras atau steel? Ya, untuk kerasnya hari ini menguat lumayan bagus ya, volumenya juga lumayan 5%-an. Jadi sekarang yang jadi support itu ada di 312, 310, itu menjadi support, tetap bertahan di level itu ketika koreksi akan bagus, berarti akan mengkonfirmasi higher low. Bertahan di level itu, potensi rally lanjutannya itu menuju 338 sampai 340 buat kerasnya. Baik, terakhir baru masuk Bapak Anggiat di Bekasi, Antam, secara teknikal jangka pendek Pak, singkat saja Pak Iwan. Ya. Untuk Antam memang setelah dia rally beberapa waktu yang lalu, kelihatannya ini jadi peak-nya ya, jadi overbought. Jadi kalau misalnya koreksi, buy next levelnya itu di 2270 sampai di 2200 untuk Antamnya. Bertahan di 2200, potensi rally lanjutannya itu ke 26 sampai di 2800 buat Antamnya.
Baik, Bapak Anggiat di Bekasi untuk Antam tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih pemirsa sudah bisa bergabung bersama kami untuk kali ini dan Anda bisa berpartisipasi kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan esok hari. Pak Iwan, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Iwan. Terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Satriawan selaku Senior Technical Analyst MyBank Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.